Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum Syiralun. Sepertinya pagi hari ini Anda sudah ngopi, tapi Anda belum ngopi kalau belum mendengarkan program Ngopi, Ngobrol Santai dan Happy di Serambi FM. Syiralun, pagi hari ini saya dan juga beberapa narasumber di studio sudah ngopi dan kopinya enak, masih hangat, dan itu juga sehangat isu yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan penertiban di bantaran Sungai Krung Aceh berdasarkan SK Gubernur yang ditetapkan pada 4 Juli 2020. PLT Gubernur Aceh Nofariansyah membentuk tim terpadu penataan kawasan kanal banjir Krung Aceh yang tertuang dalam surat putusan nomor 362/1337/2020. Selain itu, melalui surat nomor 614/2804 tertanggal 6 Juli 2020, Bupati Aceh Besar juga mengeluarkan surat edaran perihal pembongkaran dan pembersihan bantaran Sungai Krung Aceh. Dan ini menyahuti surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera BWSS 1 nomor 5A 0401 BWS 1/185 tertanggal 12 Februari 2020. Apabila ini benar terlaksana, maka akan muncul persoalan baru. Apa itu? Karena kita tahu sejauh ini di bantaran Krung Aceh sepanjang 43 km telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan, baik itu beternak, bertani, dan juga untuk perikanan. Apabila ini benar-benar terlaksana, mungkin bisa jadi akan memunculkan dampak sosial dan juga ekonomi. Seperti apakah solusi penataan bantaran Sungai Krung Aceh ini? Kita akan berbincang bersama dua orang narasumber kita di studio Serambi FM. Sebenarnya kita sudah mengonfirmasi sekitar 2 narasumber lagi, ya. Ya, salah satunya itu adalah asisten 2 Sekda Aceh, Bapak Teguh Ahmad Dade SH. Sejauh ini belum mengonfirmasi, dan juga ada Kepala BWSS 1 Aceh, yaitu Pak Jaya, ya. Tapi sejauh ini kita tidak mendapatkan kabar. Baik, saya sapa terlebih dahulu ada Bupati Aceh Besar, Bapak Insinyur Haji Mawardi Ali. Assalamualaikum Pak Mawardi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sepertinya kami juga harus mencari jalan agar tahu seperti apa bisa cerah selalu wajah Pak, ya. Iya. Yang penting hatinya tetap cerah, insyaallah wajah dan semua kita akan cerah. Baik, secara harapan warga yang ada di bantaran Krung Aceh tentunya untuk Bapak, ya. Bagaimana solusi ini bisa ada nanti, baik. Nah, bagi Anda Syiralun yang juga sering weekend untuk menikmati wisata kuliner di Chot Iri, tepat di jembatan Chot Iri, dan Anda sering memanfaatkan ataupun bisa menikmati kopi, bakso dan sebagainya. Kali ini kami hadirkan juga owner dari Ngoyang Ngopi, ada Dr. Andes Haji Zakaria Afan Raja atau akrab disapa Ngoya. Assalamualaikum Ngoya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ngoya? Saudara lenyum tua, alhamdulillah Ngoya masih sehat-sehat saja. Iya, luar biasa. Baik, Ngoya, kita tahu tempat Ngoya ini kan begitu fenomenal di masyarakat Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Kalau dulu mungkin destinasi wisata masyarakat itu ke pantai dan sebagainya, tapi ada alternatif lain, bisa ke Ngoya. Boleh tahu berapa karyawan yang Ngoya miliki saat ini? Saat ini karyawan yang kita bayar gaji 70 orang, tapi kita data dengan orang yang bawa kui di situ yang memanfaatkan ke pendapatan di situ 172 orang. 172 orang yang menggantungkan hidupnya di Ngoyang Ngopi. Termasuk tenaga yang bersih sampah. Saya mengingatkan itu di situ tidak ada sampah satu helai pun, sehingga 3 tenaga pembersihan itu, termasuk 2 parkir yang kita jaga tidak ambil free parkirnya. Itu 5 orang yang parkir, 2 yang bersih sampah, sehingga di pinggir sungai itu boleh lihat di Ngoya sudah bersih. Tidak ada lagi yang tumpukan sampah dan juga semak belukar. Baik, artinya betul-betul tertata. Di 172 orang yang mendapatkan pendapatan di Ngoyang Ngopi. Iya, baik. Ketika ada berita bahwa akan terjadi penertiban, ya, apa reaksi dari karyawan Ngoya?
Kalau relokasi memang dari 172 orang itu termasuk nyak-nyak yang bawa kuih. Iya. Malam hari beliau berdoa semoga Ngoya tetap berjalan karena beliau sangat khawatir dengan tidak dapat lagi membawa kuih Ngoya. Memang pendapatan untuk sekolah anak, untuk ada anak yang di pesantren semua. Ada juga orang tua datang, bagaimana anak saya tidak ada tempat kerja lagi, kemarin-kemarin main batu sudah. Jadi sudah ada main batu di tempat lain, tapi sudah Ngoya Pak azan juga tertib waktu, jadi tempat kerja di situ. Itu orang tua akan tetap berjalan. Baik. Ya, baik Pak Bupati. Paling tidak sedikit kita sudah mendengarkan bahwa banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sana, Pak ya. Kemudian seperti yang saya buka di prolog tadi, bahwa ada surat yang beredar di tanggal 6 Juli 2020 perihal dengan pembongkaran dan pembersihan bantaran Sungai Kurung Aceh. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 Anda menyurati Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 ya. Apa yang melatar belakangi Bapak mengirimkan surat itu, Pak, untuk melakukan penundaan sementara? Ya, terima kasih. Pertama, ya, saya sapa semua saudara Lun, ya, masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh besar yang saya cintai. Untuk selalu kita pertama beradaptasi dengan kebiasaan baru, ya. Aktivitas terus berjalan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, sering memakai masker bila keluar rumah, kemudian juga sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan yang paling penting tidak berada pada kerumunan orang ramai. Yang mudah-mudahan ya virus corona di Aceh dan khususnya Aceh besar dapat kita atasi secara bersama-sama. Ya, amin. Kemudian selanjutnya saudara dunia berbahagia bahwa pertama menyangkut dengan status, ya, seperti mana kita ketahui bersama bahwa memang status daripada sungai itu adalah milik daripada Balai Sungai Sumatera, BWS 1 ya, Sumatera Balai, dan Aceh besar dia adalah berada di kawasan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Nah, ada dua persoalan di situ ya, dalam berkembang di dalam masyarakat, yaitu ada yang sifatnya penertiban, ada yang penataan. Penertiban dan penataan, Pak ya. Penertiban dan penataan. Sebenarnya itu adalah penataan. Penataan. Ketika ada BWS mengirim surat ya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pemerintah provinsi, dan mereka juga sudah melakukan audiensi dengan kita ya, dengan Bupati, bahwa mereka ingin melakukan beberapa penataan penataan di daerah bantaran Sungai Kurung Aceh, termasuk wilayahnya adalah yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Ya, karena memang pertama milik mereka, ya, saya sampaikan, ya itu memang hak BWS untuk menata. Ya, penataannya ditujukan yang pertama dalam rangka untuk PON 2024. Karena di situ ada sebuah tempat ya, venue PON berupa dayung, dayung di mana di daerah Krung Ramnyong ke arah Ngoya. Daerah itu adalah akan dijadikan nanti spot dayung, dan di situ akan dibuat tempat venue untuk cabang dayung. Dan mereka ingin membuat, katanya sudah ada anggaran. Kemudian ditata kembali juga ada daerah yang dibuat pariwisata, pariwisata berupa kuliner. Ya, saya pikir tempat Ngoya itu cocok. Nanti mana yang tidak sesuai, ya, silakan. Kemudian ada juga tempat pertanian, ya, ada tempat pertanian, tempat peternakan yang untuk bisa rumput, ya. Ya, saya bilang silakan, memang itu adalah yang kita inginkan.
Jangan seperti sekarang ada yang diurus, ada yang tidak diurus. Ya, kemudian mereka terus bekerja sama dengan pemerintah Aceh, dengan Kodam Iskandar Muda, meminta kita untuk supaya tetap ditertibkan. Nah, surat kita pertama itu sebenarnya bukan kita ingin tertibkan mereka yang tidak layak, yang tidak sesuai. Di mana di situ yang tidak sesuai adalah yang pertama adalah bangunan-bangunan yang permanen. Bangunan permanen, Pak ya. Bangunan permanen, kemudian pohon-pohon yang besar seperti pohon kelapa, pohon mangga di situ, pohon nangka, kemudian pohon-pohon yang bisa menghambat banjir itu bisa menyesuaikan sendiri, menyesuaikan sendiri supaya membongkar sendiri atau memotong sendiri, karena ini adalah meneruskan surat dari BWS. Sendiri kita suruh sendiri, bukan kita berikan waktu untuk misalnya ini, karena memang takut nanti kita kan ada masyarakat yang sudah bangun yang permanen itu kalau dibongkar secara paksa kan rugi mereka. Kita suruh surat kita intinya itu adalah untuk supaya sebelum ada pembongkaran nanti yang permanen itu bisa mereka laksanakan sendiri dengan artinya mereka tidak rugi. Itu surat tujuan dari surat kita. Nah, dalam penataan, itulah penataan, dan kita posisinya adalah pemerintah, karena pemerintah adalah satu kesatuan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sebenarnya sama saja. Nah, mereka menyuruh kita untuk mengirim surat. Ya, memang diharuskan oleh pemerintah itu harus kirim surat kepada pemiliknya Banda Aceh dan Aceh Besar. Banda Aceh juga kirim surat, wali kota. Wali kota juga yang meliputi kawasan Banda Aceh. Dan yang paling parah itu di Banda Aceh sebenarnya, di daerah kampus itu sebelum Kurung Lanyu itu, di situ banyak di rumah sewa. Rumah sewa, kafe di situ luar biasa. Itu yang sangat berbahaya sebenarnya. Dan di situ biasa tidak diributkan karena Banda Aceh adalah orang itu bercampur-campur. Karena mereka itu adalah banyak yang pendatang. Yang kita di Aceh Besar ini kan pribumi. Nah, kemudian dapatlah tanggapan berbagai macam dari masyarakat. Ada yang menyatakan tanaman ini sudah digusur, ada yang menyatakan bahwa kita tidak bisa lagi pelihara sapi, pelihara kambing di situ kan. Nah, itu kan sudah membuat masyarakat resah, membuat masyarakat resah, seakan-akan ini pemerintah begitu kejamnya. Kemudian setelah kita juga bermusyawarah dengan pemerintah Aceh Besar, kita keluarkan surat BWS permohonan kita lah dari Aceh Besar karena terjadi keresahan di masyarakat, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, untuk menunda dulu, supaya tidak resah dulu, nanti sosialisasi dulu apa yang ditata, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, kemudian bagaimana membangun ke depan, bagaimana partisipasi masyarakat di situ bisa ada dalam penataan itu, supaya masyarakat bisa tahu. Kalau kata-katanya penertiban, pembongkaran, penggusuran, nah itu kan kasar kali, kan nggak cocok untuk dalam kondisi COVID-19 saat ini. Sehingga inilah yang kita minta untuk ditunda dulu supaya kita sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya dalam beberapa pertemuan kita juga sudah sampaikan bahwa dalam penataan ini kita sosialisasi lebih pada humanis kemudian masyarakat harus tahu karena memang ketika ada perubahan itu pasti akan terjadinya resistensi, pasti akan terjadinya nanti kendala-kendala karena memang kita tidak sosialisasi dengan baik. Nah, inilah sebenarnya yang ingin kita tempuh ke depan. Kita diskusikan. Kalau di Aceh Besar ada sekitar 150 pemilik lahan dari daerah dari daerah di perbatasan dengan Banda Aceh, yaitu di Limpuk sampai ke Montasi, banyak sekali. Banyak, Pak Banyak. Dan di situ sekarang sudah maju dengan aktivitas berbagai macam. Ada yang sudah
dijadikan sawah. Itu luar biasa ya, bisa meningkatkan perekonomian. Ada yang tanam rumput untuk sapi, ada yang juga tanaman-tanaman muda ya. Nah, sudah itu. Dan yang kita tidak inginkan ya tanaman-tanaman tua. Banyak pohon kelapa itu bisa sebenarnya dalam bantaran banjir itu dibuat itu kan untuk supaya ketika banjir itu daerah sadapan banjir. Jadi banjir dari situ. Nah, kalau sudah ada pohon kelapa, ada pohon nangka, apalagi ada rumah-rumah yang sifatnya permanen, tentu ini akan menghambat, akan menghambat dan tidak sesuai dengan tata ruang. Baik, berarti yang ditata adalah bangunan permanen dan pohon-pohon yang sifatnya adalah pohon keras. Baik. Baik, Bapak-bapak silakan diminum dulu kopinya. Syiralun, kami saat ini sedang meminum kopi dari Rumoh Aceh, kopi luwak original ya. Bagi Anda mungkin ingin merasakan bisa langsung ke Rumoh Aceh. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan atau ingin menyaksikan perbincangan ini, kami juga live di FB Serambi FM, kemudian juga di @Serambi FM di Instagram, juga di YouTube, atau Anda mau dengan streaming di live.streaming.com. Masih dengan topik kita hari ini, mencari solusi penataan bantaran Sungai Kurung Aceh bersama dua orang narasumber kita saat ini, yaitu owner Ngoyang Ngopi, Dr. Handes Haji Zakaria Afan Raja, dan juga Bupati Aceh Besar, Bapak Insinyur Haji Mawardi Ali. Akan kami lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi.